Salam dan damai sejahtera bagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri, kita akan memuliakan Tuhan dalam ibadah saat ini. Untuk itu dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Mari kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan Yesus. Tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negerimu damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Mari kita teduh di hadapan Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Salam bagi saudara juga. Dipersilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini kita dibimbing oleh nas Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 56 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 445, Harap akan Tuhan. Marilah kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah, sebab kita harus jujur mengakui di hadapan-Nya kita berdosa melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kita. Karena itu mari kita mohon pengampunan-Nya, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa, yang berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, janganlah memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarah-Mu,
Tetapi kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami menyadari dosa-dosa kami, menyesalinya dan bertobat kepadamu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 382, Ya Yesus terkasih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita menyambut berita anugerahnya bahwa sungguh ajaib kasih Allah, sungguh ajaib cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Pengampunannya senantiasa dikaruniakan kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya dan bertobat. Firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 395. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat Tuhan, silakan kita duduk kembali. Marilah kita persiapkan hati menyambut firman Tuhan mendasari persekutuan kita saat ini. Oleh karena itu, mari kita merendahkan diri memohon pertolongannya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu hendak diberitakan. Kami mohon kepadamu, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar hati, pikiran dan hidup kami sungguh terbuka menerima dan memahami kehendak-Mu.
Berkatilah kami dengan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ibadah kita di minggu ini tersedia bacaan Alkitab dalam 2 bagian yang akan kita renungkan. Bacaan yang pertama, 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai ayat 44. Dan bacaan kedua, Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi seperti ini, 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bacaan kita yang kedua, Efesus 3 ayat 14 sampai 21, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam Dia. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika keadaan tidak membaik atau bahkan ada banyak pengalaman yang sangat memberatkan terjadi dalam kehidupan setiap insan, maka kita sungguh sepakat di sana tantangan hidup jauh lebih berat. Bahwa kesusahan yang terjadi dan dialami oleh setiap orang itu akan menuntut orang itu untuk mengeluarkan segala daya kekuatan yang ada dalam dirinya dan segala sesuatu yang ia mampu perbuat, sehingga ia dapat menghadapi bahkan melewati kesusahan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu saat ini dalam bacaan Alkitab sesuai dengan kesaksian dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44, kesusahan itu terjadi di masa pelayanan Elisa. Saudara-saudaraku, kita tahu berdasarkan kesaksian Alkitab pula bahwa Elisa adalah seorang nabi yang sangat terkenal sesudah ia kemudian menerima panggilan sang gurunya, yaitu Nabi Elia. Panggilan ini sungguh sangat istimewa, bahwa di dalam Alkitab tercatat ketika Elia memanggil Elisa, Elisa sedang membajak. Dan ketika Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, dengan serta merta Elisa pun meninggalkan pekerjaannya, bahkan memotong lembunya,
menggunakan alat bajaknya untuk membakarnya untuk bersyukur. Ia meninggalkan masa lalunya menjadi pelayan Tuhan bersama Elia. Sampai kemudian saudara-saudara dalam catatan Alkitab, Elisa diberi kesempatan menyaksikan bagaimana Elia naik ke surga dengan berkereta. Saudara-saudara, diyakini bahwa roh yang menghinggapi Elisa merupakan roh yang luar biasa, 2 kali lipat dari Elia. Saudara-saudara, itulah sebabnya dalam pelayanannya Elisa melakukan berbagai perkara yang menakjubkan. Luar biasa saudara-saudara, bahkan sampai pada titik membangkitkan orang mati dan juga memberi kesembuhan, memberikan mukjizat untuk memelihara seorang janda, bahkan untuk memberikan kehidupan kepada rombongan nabi yang kesulitan untuk memperoleh makanan. Saudara-saudara, dalam kesaksian Alkitab saat ini diceritakan bahwa Elisa itu diperhadapkan pada tantangan kesusahan yang besar. Dia melayani di zaman di mana kesusahan melanda. Bahkan kesusahan itu berdampak pada semua orang termasuk pada rombongan para nabi. Elisa yang didampingi oleh pelayannya tetap konsisten untuk melakukan tugas panggilannya, menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan oleh umatnya. Saudara-saudaraku, dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa ada seorang datang dari Baal Salisa membawa bagi abdi Allah itu roti ulu hasil. Jumlahnya 20 roti jelai serta gandum dalam sebuah kantong. Jumlah ini sangat sedikit saudara-saudara jika dibandingkan kebutuhan 100 orang. Ada 100 orang nabi-nabi, rombongan nabi bersama Elisa. Dan Elisa sepertinya menjadi pimpinan dari rombongan ini sehingga dialah yang memperoleh ulu hasil sebagaimana dalam tradisi Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Elisa? Elisa memerintahkan pelayannya Gehazi. Dia katakan bahwa ulu hasil itu harus diberi kepada orang-orang yang bersama dia, yaitu rombongan nabi itu. Mereka harus makan. Dan ini saudara-saudara mengingatkan kita bagaimana Yesus memerintahkan murid-murid memberi makan 5.000 orang. Murid-murid sempat protes, bagaimana memberi makan sebanyak orang itu di tempat seperti ini. Demikian juga bujang dari Elisa mempertanyakan bagaimana mungkin, bagaimana aku dapat mengidangkan ini di depan 100 orang. Tapi saudara-saudara, di tengah kesusahan itu, Elisa tetap percaya kepada Tuhannya. Dia katakan bahwa mereka harus diberi makan karena firman Tuhan sungguh jelas. Orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Firman inilah yang kemudian diaplikasikan Nabi Elisa, dia dikuatkan dan sungguh tergenapi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasa solidaritas yang tinggi dari seorang Nabi Elisa diwujud nyatakannya dengan berpegang teguh pada prinsip firman Tuhan. Ini yang menjadi pokok atau sentral berita yang disaksikan dalam bacaan kita yang pertama. Bahwa firman Tuhan menjadi dasar dari segala solidaritas yang kita tunjukkan kepada siapapun. Sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Solidaritas itu nyata saudara-saudara dalam kehidupan Nabi Elisa bersama rombongan para nabi yang sedang terancam dalam kelaparan, yang dalam kesusahan. Akhirnya mereka makan dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah untuk meyakini peristiwa seperti ini, apalagi di masa sukar, di masa sulit yang terjadi dan dialami oleh setiap orang.
Tetapi satu yang pasti saudara-saudara, bahwa setiap orang percaya terpanggil untuk memiliki solidaritas di dalam kasih, untuk berbagi dengan berprinsip meyakini sungguh dan mengaminkan firman Tuhan itu terus pasti terjadi. Saudara-saudara, apa hubungannya dengan bacaan kita yang kedua yang menjadi kesaksian dalam surat Rasul Paulus? Bahwa saudara-saudara, Paulus sungguh-sungguh juga meyakini bahwa Tuhan itu mampu dan berkuasa untuk memberikan yang terbaik dan mewujud nyatakan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Paulus menegaskan bahwa dia sujud kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan sungguh-sungguh berkuasa atas segala ciptaannya. Paulus menyatakan kesaksian, dia berdoa bagi semua orang-orang percaya di Efesus bahwa supaya mereka dikuatkan, diteguhkan. Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan itu memahami hakikat kasih Allah. Paulus berdoa kepada Allah supaya jemaat Tuhan mengenal kasih Allah. Paulus berdoa kepada Allah supaya jemaat Tuhan dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Ada 4 pokok doa yang disampaikan Paulus, yaitu supaya jemaat dikuatkan dan diteguhkan, supaya memahami hakikat kasih Allah yang begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Paulus mendoakan supaya jemaat mengenal kasih Allah, dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa yang menjadi kerinduan Paulus inilah yang kemudian terjadi dan dialami oleh Nabi Elisa. Elisa sadar bahwa di tengah kesusahan Tuhan selalu menguatkan dan meneguhkan. Elisa sungguh-sungguh percaya ketika dia memahami, ketika umat memahami hakikat kasih Allahnya yang terbatas, yang tak terbatas, maka tidak ada siapapun yang dapat merenggut kehidupan kita daripadanya. Elisa juga mengenal Allah dalam kasih-Nya yang begitu sempurna, sehingga dia berani untuk memerintahkan pelayannya membagi 20 roti jelai hanya untuk menggenapi firman Tuhan, supaya kemudian orang-orang yang bersamanya melihat itu, supaya mereka percaya akan Tuhan, mereka mengenal hakikat kasih Allah yang begitu sempurna. Elisa juga mengalami kepenuhan Allah. Dia mampu melakukan banyak perkara ilahi semata-mata karena dipenuhi oleh kuasa Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa sukar, masa kehidupan yang sulit, yang diwarnai dengan krisis di berbagai bidang kehidupan, bahkan di semua sendi, tentu menjadi tantangan bagi kita, juga bagi iman kita. Apalagi saudara-saudara, semakin besarnya ancaman, tantangan yang kita hadapi, semakin menantang kita kemudian untuk menjadi orang-orang yang membuktikan bagaimana kuasa kasih Allah itu, membuktikan bagaimana firman Allah itu masih terus berlaku dalam hidup kita. Tidak sedikit orang kemudian saudara-saudara meninggalkan itu, meninggalkan keimanannya, meninggalkan firman Tuhan karena sudah dikuasai ketakutan yang berlebihan, dan kemudian memutuskan untuk berupaya sendiri, menggunakan segala daya, tenaga yang ada padanya menyelesaikan perkara hidupnya. Sungguh malang nasib orang-orang yang demikian. Saudara-saudara, kalau Nabi Elisa memerintahkan pelayannya di tengah ketidakmungkinan, Nabi Elisa mau membuktikan bahwa firman Tuhan itu membuat segala sesuatu menjadi mungkin ketika sungguh diimani. Dan itulah juga yang mau disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahkan kepada kita sekalian. Bahwa orang-orang yang
dikuatkan, orang-orang yang diteguhkan oleh Tuhan Allah, orang yang memahami hakikat kasih Allah yang begitu dalam, tinggi, lebar, dan luas itu. Orang yang mengenal kasih Allah, orang yang sungguh-sungguh dipenuhi dalam kepenuhan Allah adalah orang-orang yang tidak akan pernah terjerumus kepada ketakutan yang berlebihan. Adalah orang-orang yang tidak akan kehilangan imannya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang akan merasakan dan menyaksikan bagaimana kuasa kasih Allah itu mewujud dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau krisis kehidupan sering mewarnai kehidupan kita di dunia ini. Krisis itu bukan nanti terjadi sekarang, tetapi sudah pernah dan sering terjadi dalam kehidupan di zaman lampau dan dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi apakah Tuhan membiarkan mereka binasa, tergerus arus ketakutan yang menghampiri diri mereka? Tidak, saudara-saudara. Tuhan selalu memelihara mereka. Di tengah ketidakmungkinan sekalipun, perkara ilahi terjadi. Elisa membuktikannya dalam banyak peristiwa, saudara-saudara. Bagaimana ketika Elisa harus berurusan dengan air yang pahit di Yeriko. Bagaimana ketika Elisa dicemoohkan oleh anak-anak. Bagaimana Elisa ketika berhadapan dengan seorang janda dari seorang nabi. Bagaimana Elisa kemudian menubuatkan kelahiran anak perempuan Sunem. Anak itu kemudian mati. Elisa menghidupkannya kembali. Dan bagaimana ada maut racun di dalam kuali. Elisa selesaikan semua itu dengan perkara ilahi. Karena apa? Dia taat, dia percaya pada Tuhan. Dia tetap konsisten teguh pada firman Tuhan. Bahkan dalam catatan Alkitab saat ini, dia berani memerintahkan pelayannya memberi makan 100 orang. Itu semata-mata karena dia meyakini firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dengan meyakini firman Tuhan seseorang akan tiba pada kerinduan Paulus tadi. Orang akan kuat dan teguh. Orang yang meyakini dan memegang teguh firman Tuhan di dalam hidupnya akan memahami hakikat kasih Allah. Yang tinggi, yang lebar, yang luas, yang luar biasa dalamnya. Orang yang meyakini memegang teguh firman Tuhan akan mengenal kasih Allah itu sempurna. Dan orang yang sungguh-sungguh meyakini memegang teguh firman Tuhan akan mengalami kepenuhan Allah. Saudara-saudaraku, firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita menghadapi segala perkara di hidup ini. Tidak ada satupun firman Tuhan yang mengarahkan kita, bahkan yang menjanjikan kepada kita akan binasa. Tapi firman Tuhan sungguh-sungguh mengarahkan kita untuk tetap berpegang teguh. Di dalam krisis hidup yang berat sekalipun, firman Tuhan itu kuat. Firman Tuhan itu sungguh nyata. Mari aminkan itu dalam hidup saudara-saudara. Jika hari ini saudara sedang berjumpa dengan berbagai kemelut hidup. Jika hari ini kesusahan sedang melanda hidup saudara. Jika hari ini saudara sedang dalam pergumulan berat karena saudara sedang sakit. Jika hari ini saudara sedang dihantui berbagai ketakutan akan masa depan. Jika hari ini saudara sedang berjumpa dengan problem hidup. Dalam rumah saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam hidup dengan sesama. Ingatlah, firman Tuhan tersedia selalu bagi kita. Membawa kita pada sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman-Nya dengan melakukan pujian Kidung Jemaat 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai
Mari kita berdiri saudara-saudara, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan Ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari yang ketiga Ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percayakan gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah di persekutuan ibadah ini dengan penuh sukacita iman kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 11 bagian B dan 12. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Hidup Jemaat 367, padamu Tuhan dan Allahku, kita nyanyikan pujian ini dan kita beri persembahan. Mari kita berdiri saudara-saudara, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih setia yang memelihara kami dengan berkat-Mu. Kepadamulah kami bersyukur dengan menyerahkan persembahan ini. Sebab hanya Engkaulah sumber berkat. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah ya Tuhan. Berkatilah kami agar kami mampu dan sedia menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami, demi Yesus Kristus, sumber segala berkat. Amin. Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Dipersilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita sampaikan segala kerinduan
permohonan, syukur, bahkan segenap keberadaan hidup kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami percaya pada firman-Mu Tuhan dan kami mengaminkan itu, firman-Mu berkuasa. Sebab sungguh oleh firman-Mu itu hidup kami diterangi dan perjalanan kami dituntun karena kami percaya setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami mengaminkan firman-Mu dalam persekutuan ini, bahwa sungguh perkara Tuhan itu selalu mungkin, tidak ada yang dapat menghalanginya terjadi di tengah kesukaran hidup sekalipun. Ajarlah kami Tuhan dan beri kami kemampuan untuk dikuatkan, untuk teguh, untuk memahami hakikat kasih-Mu, untuk mengenalnya, untuk dipenuhi dalam kepenuhan-Mu. Sebab dengan demikian kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang tidak akan pernah tergerus arus zaman dan dibinasakan oleh ketakutan ketika kami ada dalam krisis kehidupan. Terima kasih Tuhan meteraikan firman supaya kami terus berpegang teguh sehingga apapun yang terjadi dan kami hadapi di kehidupan ini, kami terus bersandar pada Tuhan dan kami terus hidup di dalam firman Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami tahu dan kami aminkan di tengah kesukaran yang berat, di tengah krisis kehidupan yang melanda, Engkau tetap setia, tetap sedia dan tetap sempurna memelihara kami. Dan tidak ada yang tidak mungkin, semua menjadi mungkin ketika Tuhan bertindak di kehidupan kami. Ajarlah kami pula ya Tuhan, supaya kami terus memiliki solidaritas, kepedulian dan kasih didasarkan pada firman-Mu dan kehendak-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berbagi dengan apa yang ada pada kami. Kami dimampukan untuk membuktikan bahwa kami percaya sungguh kepadamu, bahwa kami senantiasa merasakan kekuatan dan diteguhkan oleh-Mu, bahwa kami sungguh mengaminkan hakikat kasih-Mu, bahwa kami sungguh mengenal kasih Allah dan kami kepenuhan Allah. Ya Tuhan Allah, mampukan kami jadi berkat bahkan di tengah kesukaran sekalipun. Kami doakan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang dalam pergumulan yang berat. Ketika mereka diperhadapkan pada krisis kehidupan oleh berbagai fenomena, oleh berbagai pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, bahkan pengalaman hidup yang menyakitkan, Tuhan, Engkau terangi, sinari hidup mereka dengan firman. Teruslah berkarya Tuhan, supaya mereka boleh hidup di dalam terang dan dalam pengharapan akan kasih-Mu. Dari segenap keberadaan hidup kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Tuhan. Demikian pula semua hidup jemaat Tuhan, dari anak-anak hingga orang tua yang lanjut usia, ada dalam genggaman tangan kasih-Mu. Tumpangkanlah Tuhan tangan-Mu, alirkan kuasa-Mu dan nyatakan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan karena sakit di rumah masing-masing, karena isolasi mandiri, karena harus dirawat di rumah sakit, terutama Tuhan di masa pandemi ini. Kasih Tuhan akan terus mewarnai hidup anak-anak-Mu. Firman-Mu meneguhkan mereka. Mereka terus boleh berkeyakinan sungguh teguh dalam iman bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah, bahwa kasih Allah tidak terukur, bahwa Engkau Allah yang senantiasa memberi kekuatan dan meneguhkan. Bapa di sorga, demikian pula persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu. Tuhan berkati kami semua dari pelayan-pelayan khusus, pengurus-pengurus PLK, perangkat pelayanan, panitia pembangunan, bahkan seluruh warga jemaat-Mu. Setiap pribadi, Tuhan, Engkau terangi dengan firman-Mu dan kuatkan kami untuk hidup dalam solidaritas kasih yang didasari oleh firman Tuhan, sehingga kami akan peduli dengan sesama kami, saling menguatkan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Pemerintah kami,
di dalam menghadapi krisis kehidupan di negeri ini. Tuhan, beri mereka hikmat-Mu. Demikian juga seluruh warga negara ini. Engkau akan memberkati kami hidup di negeri ini, melewati badai kehidupan pandemi COVID-19 ini di dalam ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Berkati tiap-tiap rumah tangga kami ya Tuhan Allah. Berkati pekerjaan kami masing-masing. Bahkan masa depan anak-anak kami. Dalam pendidikan mereka, ketika mereka mencari pekerjaan, ketika mereka merencanakan hidup yang baru dalam perjuangan mereka, dalam meraih cita-cita, tangan-Mu Tuhan akan terus merangkul mereka dan memelihara mereka. Ya Tuhan Allah, terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Dengarlah doa-doa dan kerinduan kami. Kami hanya percaya kepada Tuhan Allah yang berfirman, yang senantiasa merancang kami pada damai sejahtera. Jadilah Tuhan, apa yang Engkau kehendaki terjadi atas kami. Sebab kami sungguh mengamini segala perkara indah di mata Tuhan dan mengarahkan kami pada damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita melakukan pujian Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari saudara, arahkan hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Dipersilakan kita duduk kembali. Saudara-saudara, marilah dalam saat teduh sejenak kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa.
Demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami yang mempersiapkan liturgi ini menyampaikan selamat hari Minggu, demikian juga seluruh majelis jemaat GPD Koinonia Palu, dimanapun saudara berada. Percayalah kepada firman-Nya, sebab sungguh firman-Nya berkuasa membawa kita pada damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita